Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat paginya mana anak-anak hebat. Nah, kalau Bu Tenri sudah bersemangat berarti saatnya Seram Ibu Tenri hadir menemani kalian saat belajar berbahasa Indonesia. Nih, kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini dilancarkan, dimudahkan ya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu Tenri, hari ini kita mau belajar apa sih? Nih, kita lihat dulu ya. Sebelumnya yang belum mampir ke media sosialnya Bu Tenri ya, apalagi yang di sini yang belum subscribe, tuh silakan. Kenapa sih? Biar itu memberikan semangat bagi Bu Tenri agar memberikan yang terbaik untuk kalian anak-anak hebat. Nih, menyelami diri sendiri melalui teks autobiografi. Lah, Bu Tenri, kita belajar tentang teks autobiografi. Iya. Sebelumnya ini nih capaian pembelajarannya. Yuk dibaca. Ada dasarnya ya anak-anak hebat. Jadi Bu Tenri kalau misalnya sudah hadir di hadapan kalian, pasti ada dasarnya. Kita mau belajar itu dasarnya apa. Jadi Bu Tenri sudah memberikannya di awal. Capaian pembelajarannya seperti ini. Nanti ujung-ujungnya tujuan pembelajaran kita adalah menulis autobiografi untuk berbagai tujuan secara logis dan kreatif. Kegiatan pembelajarannya ini dia. Menulis teks autobiografi tentunya. Kemudian alur kegiatan pembelajarannya seperti apa ini loh. Dan yang ditunggu-tunggu pastinya kalau Bu Tenri hadir itu berarti ada tugas secara mandiri. Nah, kalau kali ini secara mandiri ya, bisa jadi nanti ada yang berkelompok. Tulislah sebuah teks autobiografi sesuai dengan struktur dan konsep personal branding. Mau kenapa sih Bu Tenri memberikan pembelajaran yang menulis teks autobiografi? Biar kalian bisa mengenal dirimu sendiri. Kalau di judulnya tadi ya, menyelami. Wah, menyelami diri sendiri. Teks autobiografi, apa sih Bu Tenri? Kalau kemarin kita belajarnya tentang teks biografi, yaitu riwayat hidup seseorang ditulis oleh orang lain. Tapi kalau teks autobiografi, tulisan yang berisi pemaparan kisah hidup seseorang yang ditulis sendiri. Jadi kalau misalnya Bu Tenri mau menulis kisah perjalanan hidupnya Bu Tenri tapi ditulis sendiri, berarti itu yang dimaksud dengan teks autobiografi. Biasanya sih seringnya kita mendengar tulisan mendengar pengucapannya lah teks autobiografi ya gitu. Tentang autobiografi, apa sih Bu Tenri? Kenapa kita harus menyelami diri sendiri? Nih, kita harus mengenal diri sendiri yang bersifat subjektif. Jadi kita bisa tahu sendiri karena memang sasarannya ya, objek penceritaannya adalah diri kita. Kemudian ini juga sebagai salah satu pencitraan kita. Misalnya nanti kamu di dunia industri lagi lagi mengikuti perekrutan gitu ya. Kemudian ada sesi wawancara, di situ kalian akan menceritakan dirimu sendiri. Coba ceritakan siapa kamu misalnya ya. Berarti kalian sudah terbiasa untuk mengungkapkan siapa sih kamu ya. Selain sebuah pencitraan juga di sini ada bagaimana caranya kita menunjukkan yang karakter kita yang unggul gitu. Karena dari banyak pesaing kita harus berlomba-lomba menunjukkan apa yang kita punya ya. Kemudian menyampaikan kepada pihak kedua, pihak yang lain juga bahwa ternyata kita patut diperhitungkan gitu. Dan yang terakhir, autobiografi itu adalah bagaimana kita rasanya bersikap jujur, terbuka tentang kelebihan sama kekurangannya ya. Kelebihan kita ini loh, tapi kekurangannya bisa tertutupi dengan kelebihan yang kita punya. Jangan juga kekurangannya ditulis semuanya tapi kelebihannya tidak menutupinya ya, jangan ya. Karena yang tahu kita, kekurangan kita sampaikan juga, tapi
berlebih ya. Alangkah baiknya kalau kelebihan yang kita punya itu jauh lebih dominan ya. Tuh sudah ada gambaran. Berikutnya Bu Tenri, langkah menulis teksnya seperti apa? Ini loh. Mencatat informasi dasar ya. Yang berikutnya memilih peristiwa penting yang menarik. Ya, kira-kira mana sih yang mau kita ceritakan? Yang selanjutnya adalah menyusun kerangka teks, menulis teks sesuai dengan kerangka, dan yang terakhir setelahnya kita harus menyunting kira-kira sebelum dipublikasikan mana bagian yang patutnya kita hapus, kita naikkan mana yang unggul karakter kita. Kemudian ternyata kalau misalnya unggulnya terlalu berlebihan gitu ya, boleh menggunakan pilihan kata, bisa menggunakan pilihan kata yang bisa lebih sederhana tapi bisa informatif bagi orang lain ya. Struktur teksnya sama dengan teks biografi. Nah, teks autobiografi juga dimulai dengan orientasi. Di dalamnya berisi tentang informasi dasar, informasi umum tentang tokoh, tentang kita, tentang saya ya. Berikutnya adalah permasalahan atau peristiwa penting. Kira-kira mana bagian dari kehidupan kita yang bisa kita sampaikan? Mana yang perlu kita sampaikan? Kenapa kita sampaikan? Karena memang ada tujuannya, menyampaikan karakter unggul kita, kemudian berusaha orang lain juga mengetahui kemampuan kita, kemudian ada sesuatu hal yang baik kemudian bisa diteladani oleh orang lain. Jadi itu adalah harapan atau tujuan dari penulisan yang struktur yang kedua. Terakhir, reorientasi. Reorientasi memang kita menceritakan diri kita sendiri ya. Aku bercerita tentang aku, tapi aku juga harus bisa menyimpulkan siapa aku. Dan kamu ya, dan si aku harus bisa mencoba menarik perhatian pembaca atau orang lain sehingga mereka bisa mengikuti ya, memahami tentang siapa aku. Nah, itu strukturnya ya. Berikutnya ada contoh teks autobiografi. Nih. Nih karena memang contohnya langsung dari si aku. Si aku siapa ini? Nah, ini judulnya, Berjibaku Mengadu Peruntungan Melalui Serambi Bu Tenri. Begitu indahnya Lembayung Senja pada 14 April 1988. Kala itu semburan jingga menyertai tangisan si jebang bayi. Lahirlah saya, Tenri Farizatul Wardah. Nama yang penuh makna telah disematkan oleh Bapak Syarifuddin Armad dan Ibu Anis Suaida. Harapan mereka saya tumbuh seperti bunga mawar nan indah layaknya Malang, kota sejuk bertabur bunga. Malang pun menjadi saksi bisu yang mengiringi Tenri kecil. Menempuh pendidikan dasar Minu Bulu Lawang, SLTP Negeri 1 Bulu Lawang, SMA Negeri 5 Malang hingga meraih gelar strata 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Malang pada tahun 2011. Menjadi pendidik memang sudah ada dalam daftar pencapaian tertinggi saya. Terlahir dari darah orang tua yang juga berprofesi sebagai pendidik, saya pun memutuskan untuk belajar mewujudkan mimpi sebagai pendidik. Namun, tidak mudah untuk menemukan ladang edukasi tempat mengadu nasib. Sebaran amplop berisi lamaran pekerjaan hampir merapat ke banyak halaman sekolah. Di bawah terik matahari, kala itu Denny Abdurrahman suami saya siap menemani. 365 hari berlalu, tak ada yang berusaha membangunkan saya dari kegelisahan. Begitulah sampai pada akhirnya SMA Negeri 5 Malang memberikan kesempatan sangat istimewa karena pengalaman pertama mengajar sembari mengasuh putra pertama saya yang masih berusia 40 hari. Memasuki tahun ketiga, kejutan indah hadir kembali. SMK Telkom Malang mengajak saya berkolaborasi untuk memerankan si Umar Bakri. 2016, begitu dahsyat tak henti mengucap syukur kepada Allah Ta'ala karena telah memberikan kesempatan belajar mengajar pada 2 lembaga. Tidak main-main,
50 jam pelajaran selama 6 hari rampung dengan apik. 27 km pulang pergi tak berarti. Karena barisan putih abu-abu terus mewarnai kegigihan menimba ilmu menjadi guru. Morfologi, fonologi, Melayu klasik, kritik sastra menjadi epilog saat itu. Tahun 2017 memaksa saya harus memilih. Tidak mudah, sungguh tidak mudah. Bulir air mata tak henti-hentinya mengiringi keputusan itu. SMK Telkom Malang menjadi pelabuhan terakhir untuk bersandar di tengah kerasnya ombak yang menerjang. Itulah lika-liku yang terjadi. Apakah saya berhenti berjuang? Jawabannya tidak. Disinilah nyali saya diuji. Dari Tenri kecil hingga saat ini, sepertinya semangat belajar mendidik perlu diperhitungkan. Kegigihannya mengajarkan bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih lagi, Serambi Bu Tenri lahir sebagai kanal YouTube berbasis mata pelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran bersama pakar melalui siaran langsung Instagram bertajuk yang sama, lahir sebagai media pembelajaran berbahasa Indonesia. Terlihat monoton tetapi harus dikembangkan. Sepertinya saya harus benar-benar berjuang untuk terus belajar mengajar dengan cara yang berbeda. Tetap berjuang berjibaku mengadu peruntungan di industri pendidikan melalui Serambi Bu Tenri. Nah, itu sih 4 paragraf yang mewakili teks autobiografi ya. Jadi kalau mau buat teks ya, itu memang dimulai dari kalimat-kalimat yang disusun rapi. Tetapi kalian juga harus memperhitungkan dalam satu paragraf kalimat-kalimat yang sudah kalian siapkan harus berkaitan, harus nyambung antara kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3. Jangan sampai berdiri sendiri karena ini bukan berupa langkah kerja ya, tapi di sini adalah sebuah cerita yang harus sesuai dengan alurnya, ada kaitannya ya. Kalau istilahnya sih koherensinya sama kohesinya harus ada ya. Kemudian anak-anak hebat, ini dia tugas mandiri yang harus Anda lakukan adalah tulislah sebuah teks autobiografi sesuai dengan struktur dan konsep personal branding Anda. Kenapa harus sesuai dengan personal branding Anda? Karena ini adalah salah satu kesempatan Anda untuk mengeluarkan apa yang kalian punya, karakter unggul apa yang kalian punya. Ya, daftar pustaka yang Bu Tenri dijadikan referensi hari ini adalah buku panduan guru dan siswa cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia kelas 10 oleh Sevi Indra Gumilas dan Fadilah Tri Aulia. Terima kasih, Serambi Bu Tenri ternyata sudah selesai dalam pemaparan sederhananya. Dan ternyata slide manis ini dari Slide Mania ya, yang sudah mengantarkan kita belajar tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui Serambi Bu Tenri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Serambi Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.